Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi atau topik layanan profesi di dunia kerja yang bersumber dari yang di bawah ini anak sekalian ya, di uswa.aji.wordpress.com, kemudian jasindov.com ya. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan pertama kalian bisa memahami definisi pekerjaan, profesi, jabatan, dan karir, memahami hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi, dan yang ketiga, macam-macam karir yang berkembang di masyarakat. Untuk itu pastikan kalian menonton video ini dari awal hingga selesai sehingga bisa memahami 3 materi ini secara utuh. Baik anak sekalian, kita mulai dengan apa itu pekerjaan, profesi, jabatan, dan karir. Pertama, pekerjaan adalah sekumpulan kedudukan atau posisi yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Jadi misalnya pekerjaannya sebagai petani, ya, maka petani ini bisa diduduki oleh lebih dari satu orang yang tersebar di berbagai tempat, namanya petani ya, pekerjaan petani. Jadi pekerjaan petani itu bisa diduduki oleh lebih dari satu orang. Kemudian kalau profesi adalah pekerjaan, nah, jadi profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Jadi kalau profesi itu pekerjaannya yang memerlukan pendidikan keahliannya. Kemudian jabatan, sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain dan yang pelaksananya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Jadi misalkan seorang profesinya sebagai dokter, tapi dia mempunyai jabatan di tempat pekerjaannya, misalkan sebagai kepala laboratorium. Jadi itu jabatannya. Kemudian karir menurut Gibson dan kawan-kawan adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Jadi kalau seorang itu sudah profesinya punya profesi sebagai dokter misalnya atau sebagai guru, kemudian jabatannya bisa saja kepala sekolah. Nah, atau pertama mungkin menjadi wakil kepala sekolah jabatannya. Kemudian karirnya selama menjadi wakil kepala sekolah sudah lama. Kemudian bisa saja karirnya nanti ke depan menjadi kepala sekolah. Nah, ya, gitu ya, anak sekalian. Nah, sedangkan sekarang apa perbedaan antara pekerjaan dan profesi? Kalau pekerjaan adalah aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Bisa dilakukan siapa saja, bisa dipelajari secara otodidak, ya, secara sendiri, maksudnya tanpa harus melalui pendidikan formal. Kerjakan sendiri ya, tanpa belajar. Sedangkan profesi adalah aktivitas atau kegiatan yang harus membutuhkan keahlian, pelatihan khusus, sekolah atau pendidikan khusus. Nah, jadi jelas di sini anak sekalian, kalau pekerjaan itu tidak perlu ada pendidikan, tapi kalau profesi perlu ada keahlian ya, perlu pelatihan atau pendidikan khusus. Baik, sekarang kita lihat kegiatan apa saja yang menunjukkan pekerjaan dan profesi. Kegiatan yang termasuk sebagai pekerjaan dan juga ada kegiatan yang termasuk sebagai profesi. Kita lihat sekarang kegiatan yang termasuk sebagai pekerjaan itu apa saja. Di media social officer, konten kreator, youtuber, tiktoker, selebgram, petani, nelayan, tukang becak, penjaga toko, pedagang, kondektur,
aktor, model, novelis, penyanyi. Ya, ini adalah pekerjaan yang tentunya tidak harus melalui pendidikan, bisa dipelajari secara otodidak. Sedangkan kegiatan yang termasuk profesi di guru, programmer, artificial intelligence engineer, dokter, pilot, nakoda, pengacara, hakim, jaksa, polisi, bidan, akuntan, dosen, perawat, tentara, arsitek, apoteker, ini semua membutuhkan pendidikan untuk pelatihan khusus ya, tidak bisa belajar sendiri. Baik, sekarang kita perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki profesi. Apa itu? Pertama, pendidikan. Jelas ya anak sekalian, tidak mungkin seorang itu profesinya sebagai guru tanpa pendidikan. Tidak mungkin punya keterampilan, tidak mungkin punya hubungan sosial yang baik. Artinya bahwa kalau profesinya tersebut baik guru ya punya pendidikan, punya keterampilan, punya hubungan sosial yang baik, dan juga kepribadian yang terpuji. Nah, apa sekarang macam-macam karya yang berkembang di masyarakat? Pertama adalah bidang pendidikan. Nah, guru, dosen, instruktur, mentor, widya suara. Nah, kemudian bidang hukum, jaksa, hakim, pengacara, notaris, advokat. Bidang pertahanan keamanan, tentara, polisi, satuan pengaman satpam, security, detektif. Bidang kesehatan, dokter, bidan, perawat, laporan, psikiatris, psikolog, ahli gizi, ahli bedah, entrepreneur. Bidang apresiasi seni dan budaya, artis, sutradara, penyanyi, dalang, komposer, arranger ya, konduktor, menari. Kemudian bidang ekonomi, pengusaha, sales, capster, konsultan, pramuniaga, akuntan. Bidang penerang, komunikasi dan sastra, wartawan, reporter, pembawa acara, pembawa berita, pengarang, editor, penyiar radio. Nah, ini macam-macam karir yang bisa ditempuh oleh seseorang yang memiliki profesi sehingga mempunyai karir baik dalam pendidikan, hukum, pertahanan keamanan, dan seterusnya sampai dengan tadi ini bidang penerang, komunikasi dan sastra. Nah, dengan kalian mengetahui ini, tentu kalian bisa ke depan. Ini kalian akan memilih profesi yang mana, tentu sesuai dengan keahlian kalian masing-masing, pendidikan yang akan tempuh, sehingga mencapai karir yang diharapkan. Demikian anak sekalian, kurang lebihnya maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.